Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Munzir, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya. Pada kesempatan di pagi hari ini, saya ingin menyampaikan review usaha kami yang berjudul Pasar Pabean Online. Seperti itu. Sebelumnya yang saya hormati para dosen dari Analisis Peluang Bisnis dan Kewirausahaan, Dr. Ika Yunia Fauzia MBI, Dr. Haryati Setiorini MM MBA, Dr. DRA Wiwik Lestari MSI, dan almarhum Dr. Herizon Caniago SI MSI. Di awal kesempatan ini saya ingin menyampaikan terkait dengan Pasar Pabean yang saat ini sudah lama beroperasi di Surabaya. Jadi Pasar Pabean merupakan salah satu pasar legendaris yang ada di Surabaya yang berdiri sejak tahun 1849. Berada di daerah Jalan Songoyudan dan Jalan Kahamas Mansur yang merupakan kawasan Arab. Pasar Pabean dikenal sebagai pasar ikan dan pasar rempah-rempah. Bahkan sampai sekarang pun Pasar Pabean menjadi ikon pasar ikan terbesar di Jawa Timur. Berdasarkan sejarah, Pasar Pabean merupakan pusat perkulangan rempah-rempah dan bumbu dapur. Dijadikannya pasar ini sebagai pusat rempah-rempah karena letaknya dekat dengan Kalimas yang menjadi hilir mudik untuk pengangkutan rempah-rempah. Seiring perkembangan zaman, Pasar Pabean juga menjadi tempat penjualan ikan segar, baik ikan laut maupun ikan tawar. Di sana ada berbagai macam ikan, tangkapan hasil laut, kemudian juga ada udang, bandeng, banyak tersedia di sana. Termasuk juga ikan-ikan yang ukurannya sangat besar ya, seperti ikan kerapu, ikan kakap, ikan pari juga tersedia. Dari segi komoditi, pasar ini sangat lengkap dan beroperasionalnya jika dalam kondisi normal itu 24 jam, seperti itu. Hingga saat ini Pasar Pabean masih sangat eksis dengan jumlah stand yang ada di dalamnya itu berdasarkan data dari Simarvako ya, Sistem Informasi Perkembangan Harga Barang Pokok dan Penting lainnya. Itu saat ini ada 1.500 stand yang ada di Pasar Pabean seperti itu. Sehingga Pasar Pabean ini dari sisi sejarah sangat lama berdirinya, sudah sangat dikenal oleh masyarakat Surabaya dan Jawa Timur. Dan dari sisi barang yang dijual sangat lengkap seperti itu. Berikutnya saya ingin menyampaikan kondisi di Pasar Pabean, di mana kami dari tim Pasar Pabean Online itu beberapa kali melakukan kunjungan untuk mengetahui dan sekaligus mencoba untuk memasarkan Pasar Pabean online. Jadi selama ini sejak tahun 1849 itu atau awal tahun 1900-an Pasar Pabean berdiri hingga saat ini aktivitasnya adalah aktivitas tradisional ya. Jadi pasar langsung, ada tatap muka antara penjual dan pembeli. Di sini kami dari tim Pasar Pabean Online berusaha untuk membuat Pasar Pabean ini menjadi online. Ini video kami untuk menunjukkan bahwa tim Pasar Pabean Online melakukan aktivitas usaha yang otentik ya. Kita coba play sambil Bapak Ibu bisa lihat baik dosen maupun rekan-rekan mahasiswa yang lain. Jadi di sini ini kami masuk dari jalan ini ya, jalan panggung. Jadi jalan panggung ini adalah jalan yang masuknya dari jalan Kahamas Mansur menuju ke arah JMP. Kalau misalnya diteruskan seperti ini bisa menuju ke JMP. Di sini bisa kita lihat kami dari tim Pasar Pabean Online melakukan kunjungan ini, merekam video ini itu di siang hari ya, sekitar jam 12. Sekitar jam 12 ini memang banyak penjualan dalam hal ini terutama untuk ikan ya, ikan, kerang dan seperti itu.
sangat ramai kondisinya. Kemudian setelah dari jalan raya kita coba masuk ke dalam nih, masuk ke pasar Pabeannya. Jadi ini kondisi di dalam pasar Pabeannya. Jadi namanya ada yang namanya pasar ikan Pabean. Di sini beragam, mulai dari udang, kemudian ini ada kepiting ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ada kepiting yang ditunjukkan oleh Ibu ini. Jadi kita mereview, mencoba mengenali apa yang dijual di pasar Pabean ini untuk bisa kita angkat secara online untuk dicoba cara pemasaran yang lain seperti itu. Di sini beragam ya Bapak Ibu sekalian, seperti yang kami sebutkan tadi di awal. Jadi jenis olahan atau bukan olahan ya ikan yang ada di dalam pasar Pabean ini sangat beragam. Mulai dari ikan yang ukurannya sangat besar, ikan yang kecil seperti itu, macam-macam. Jadi ada banyak transaksi seperti itu. Ini bisa kita lihat ya. Jadi sepanjang yang bisa kita lihat ini adalah para pedagang yang ada di pasar Pabean untuk menjual ikan, ada yang kepiting, ada yang udang, macam-macam seperti itu. Ikannya pun juga beragam karena memang dikenal sebagai pasar ikan yang sangat lengkap, sekalipun juga tidak hanya lengkap tapi juga sangat legendaris seperti itu. Ini yang coba kita minimalisir aktivitas yang dilakukan oleh pembeli yang selama ini masuk ke pasar sendiri. Ada yang aware dengan kondisi saat ini menggunakan masker, dan kedepannya pun kita coba arahkan untuk aktivitas penjualannya ini tidak hanya offline seperti ini, tapi juga kita angkat ke online seperti itu. Ini ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin next ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi untuk menjelaskan terkait dengan pasar Pabean online ini dari sisi aktivitas bisnis intinya itu adalah menghubungkan ya calon pembeli dengan berbagai vendor produk yang telah bekerja sama dengan pasar Pabean online seperti itu. Jadi di dalamnya kan ada berbagai macam pedagang, berbagai macam vendor yang memiliki banyak barang dagangan, terutama ikan tadi dan rempah-rempah tadi ya yang adalah utamanya. Begitu juga ada kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya rutin setiap hari untuk kebutuhan pokok yang lain seperti itu. Barang yang telah disetujui atau dipilih oleh pembeli akan diantarkan langsung dari lokasi pasar Pabean menuju lokasi pembelinya seperti itu. Kami memiliki visi misi perusahaan. Yang pertama, visinya pasar Pabean online menjadi solusi belanja harian ya. Jadi belanja harian yang sebelumnya sifatnya offline atau menugaskan karyawannya atau ART-nya untuk belanja langsung di pasar, kita coba angkat menjadi online seperti itu. Jadi bisa diandalkan oleh masyarakat Surabaya khususnya untuk solusi belanja hariannya. Misinya menyediakan layanan belanja harian yang sederhana dan memudahkan calon konsumen pengguna smartphone. Ini ya, jadi memang kita masuknya melalui pengguna smartphone. Kemudian untuk strategi pemasarannya, pasar Pabean online membidik masyarakat kota besar, yaitu Surabaya ya, yang membutuhkan solusi untuk melakukan proses belanja harian tanpa mengganggu aktivitas lain yang mungkin lebih krusial seperti itu. Dengan belanja harian melalui pasar Pabean online, calon konsumen tidak perlu lagi untuk hadir secara fisik di toko-tokonya. Ini memang kita penekanannya di sini Bapak Ibu dosen. Jadi untuk belanja hariannya tidak perlu lagi hadir ke pasar. Apalagi di saat ini yang memang kita kurangi aktivitas tatap muka dan kita kurangi aktivitas di kerumunan seperti itu. Sehingga kita bantu, kita coba beri solusi untuk pemasarannya tidak perlu lagi hadir secara fisik.
Ini tentunya seiring dengan proses revolusi digital ya yang saat ini berlangsung dan semakin cepat prosesnya seperti itu. Pasar pabrik online berusaha menjadi agen perubahan tersebut dengan memfasilitasi vendor-vendor yang ada di dalam situ, yang sifatnya offline, yang kita display ke konsumen ya, sehingga vendor bisa memiliki akses tetap dengan konsumen di kondisi yang saat ini dan ke depannya. Begitu. Untuk terkait dengan penetapan harga, ada 3 poin ya, 3 item yang kita catat. Yang pertama, harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan yang ditawarkan ke konsumen itu sama dengan harga yang ada di toko. Dalam hal harga pokok penjualan ini, pihak pasar pabrik online tidak menambah profit margin. Jadi misalnya ada ikan, harganya sekilo ikan yang misalnya yang besar 50.000 atau nominal yang lain, itu kita tidak menambahkan profit margin-nya, karena profit margin diperoleh pihak pasar pabrik online dari vendor atau dari penjualnya, berupa presentasi profit yang sudah disepakati pada kontrak kerjasamanya. Kemudian untuk ongkos belanja, shopping fee ya, shopping fee ini konsumen akan dikenakan ongkos belanja memang, dikenakan ongkos belanja yang dihitung dengan persentase sesuai kesepakatan kontrak. Ini lagi-lagi kita menjalin kontraknya adalah dengan vendor ya atau penjualnya. Jadi ongkos belanja ini secara umum relatif murah jika dibandingkan dengan dia menugaskan karyawan atau ART-nya untuk belanja langsung di pasar pabean. Karena kita gabungkan dari beberapa pembeli ya seperti itu. Yang ketiga adalah ongkos pengiriman. Jadi ongkos pengiriman ini sifatnya variatif, tergantung pada kesepakatan ya kontrak antara pihak vendor atau penjualnya dan pasar pabrik online seperti itu. Ini tentunya dipengaruhi oleh jarak pengiriman. Ada beberapa vendor yang kita ajak komunikasi untuk memberi promo atau program jika belanja minimum sekian, ongkos pengirimannya free seperti itu. Jadi memang untuk strategi penetapan harganya ada 3 komponen. Yang pertama harga pokok penjualan barang atau produk yang dibeli, kemudian ongkos belanja akan barang tersebut, dan yang ketiga ongkos pengiriman atau delivery fee-nya. Kemudian untuk distribusi dan komunikasi pemasaran, pasar pabrik online sampai saat ini menggunakan strategi saluran distribusinya melalui WhatsApp ya. Jadi memang kita baru coba mulai dengan melalui WhatsApp. Jadi melalui WhatsApp dan memang masih menghadapi beberapa kendala, antara lain yang memang kondisi yang saat ini masih terbatas dan kondisi pandemi juga seperti itu, sehingga dan beberapa waktu ini tim pasar pabrik online juga sempat mengalami ini ya, harus isolasi sehingga belum maksimal, tapi yang saat ini kita gunakan adalah melalui WhatsApp seperti itu. Siapa yang kita ajak komunikasi melalui WhatsApp tersebut, kita sesuaikan dengan segmen yang kita bidik ya. Yang dibidik oleh pasar pabrik online, yang pertama adalah tingkat pendapatannya tinggi atau cukup di atas 5 juta setiap bulannya, kemudian secara usia muda, jadi antara 17, jika usia sedang pun adalah maksimal sampai 50 tahun. Jadi usia muda dan usia sedang 17 sampai 49 tahun. Hari ini karena memang yang pengguna smartphone dan memiliki kepercayaan untuk belanja online itu adalah usia 17 sampai 49 tahun untuk saat ini. Seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu dosen analisis peluang bisnis dan kewirausahaan untuk review usaha dari pasar pabrik online yang saya sampaikan di pagi hari ini. Mohon maaf untuk jika ada beberapa hal yang masih kurang, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.